Assalamualaikum, hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, sebelumnya saya punya satu pantun nih untuk teman-teman. Makan lalapan bareng sambal jengkol, cakep. Jangan lupa subscribe sambil tekan jempol. Nah teman-teman, kali ini kita kembali menceritakan sebuah kasus yang berbau asmara, di mana ada seorang laki-laki, ia sudah memiliki keluarga, akan tetapi dia menikah kembali secara diam-diam atau bisa dibilang menikah di bawah tangan gitu ya. Yang awalnya dia tuh ingin bahagia, tapi malah hal mengerikan yang terjadi. Dan ini adalah sebuah kisah nyata dengan harapan ada pelajaran yang bisa kita petik. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Pria ini bernama Amiruddin. Dia berusia 34 tahun. Ia pun hidup sebatang kara nih teman-teman, karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat usianya 29 tahun, ia menikahi seorang gadis di kampungnya, tepatnya di daerah Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keperluan sang istri. Namun setelah menikah beberapa tahun, keduanya belum dikaruniai anak. Amir pun kala itu berniat untuk menaikkan taraf hidupnya dengan mencoba merantau pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, teman-teman. Ternyata di sana dia malah menemukan pasangan hidup yang baru. Ia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Rani Hairani yang berusia 31 tahun. Kala itu untuk meluluhkan hatinya Rani, dirinya sampai nekat mencuri sebuah handphone. Dan dia sempat hampir ketahuan, namun berhasil kabur. Ini benar-benar pengorbanan cinta yang cukup membagongkan ya teman-teman. Nah, tidak terasa waktu berlalu, masuk 4 tahun Amiruddin menikahi Rani dengan status pernikahan siri, karena pernikahan pertamanya masih dianggap sah. Mereka pun ternyata belum juga memiliki momongan, tapi bukan itu yang menjadi alasan awal pertengkaran mereka terjadi, melainkan Rani sudah muak atas pernikahannya dengan Amir. Ia merasa dirinya ini tidak hidup berkecukupan. Ia juga menegaskan sang suami ini bahkan tidak mampu menafkahinya secara lahir dan juga batin. Pertengkaran antara mereka pun semakin menjadi-jadi. Keduanya sering sekali adu mulut dan Amir selalu diam mengalah. Rani pun semakin kesal karena Amir ini kok gak berubah. Dia tuh kayak masih tetap aja ya tidak mampu memberikan kehidupan yang layak dan bahkan tidak bisa memberikannya kepuasan dalam berhubungan. Rani mengatakan bahwa Amir ini seorang lelaki yang tidak berguna. Hingga akhirnya ia pun berani menjual dirinya melalui micet dengan tidur bersama laki-laki lain. Dia pun berpikir ya sekalian aja dia jual diri, dia dapat dua-duanya, dapat duit, dapat juga kepuasan pikirnya. Dan seketika kemarahan Amir pun memuncak saat mengetahui bahwa sang istri ini telah tidur dengan laki-laki lain dengan mode berbayar. Dan tidak disangka teman-teman, malam itu menjadi malam yang sangat mencekam. Kejadian mengerikan ini bermula dengan modus Amir mengajak sang istri untuk berhubungan intim. Nah, setelah itu Amir kemudian bersiap mengambil posisi di atas tubuh istrinya yang terlentang. Lalu tanpa diduga teman-teman, dia justru mengambil cutter yang sudah dia siapkan di sampingnya. Perkelahian pun terjadi. Rani kala itu melawan. Namun apa dayanya ya, karena tenaganya Amir ini lebih kuat, Amir menyayat leher istrinya lalu menikam sebanyak 2 kali. Dan setelah melakukan aksinya malam itu, Amir ini menarik Rani ke dalam kamar mandi
dan menguncinya di dalam. Lalu Amir pun pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Rani pun kala itu berusaha berteriak meminta tolong, namun dia terkunci di dalam dengan kondisi yang terluka parah. Amir kemudian kabur menggunakan motor dan dia juga sempat melemparkan cutter, tali dan juga handphonenya ke dalam sungai di depan kontrakan Rani. Lantas, dia pun melaju pergi ke Bogor menuju rumah istri pertamanya. Selang beberapa menit kemudian, ada seorang warga nih yang lewat dan dia mendengar ada suara Rani yang teriak meminta tolong. Dia minta untuk dibukakan pintu gitu ya. Nah, setelah memastikan bahwa benar-benar ada orang di dalam, warga tersebut langsung mendobrak pintu dan kemudian dia menuju ke arah suara, yaitu di dalam kamar mandi yang terkunci dari luar. Dan saat ia membuka pintu, teman-teman, betapa terkejutnya ia melihat ada seorang wanita tanpa busana bersimbah darah dengan kondisi yang sudah melemah. Rani kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan dengan sisa tenaga yang ada, dia mencoba mengatakan bahwa dia ini adalah korban percobaan pembunuhan dari suaminya sendiri. Polisi pun kemudian langsung melacak keberadaan Amir dan akhirnya dengan mudahnya Amir ini dapat ditemukan di rumah istri pertamanya. Ya, dikarenakan berita ini cepat tersebar ya teman-teman, kala itu Amir sempat dipukuli oleh warga sekitar. Amir kemudian ditindak pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP dan dia pun dijatuhi pidana selama 13 tahun karena dia telah menganiaya istrinya sendiri. Dalam persidangan, Amir tetap mengatakan bahwa dirinya ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Dia marah pada istrinya karena sang istri kerap kali mengatakan bahwa dirinya ini tidak berguna dan tidak mampu memuaskannya. Dan dia juga tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hingga sang istri ini menjual diri. Dan kala itu Amir mengatakan dia sama sekali tidak menyesal melakukannya. Baiklah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Hukuman apakah yang paling pantas untuk Amir? Dan menurut kalian apakah tindakan Amir ini merupakan sebuah tindakan pembelaan yang wajar karena dirinya merasa terhina oleh istrinya sendiri? Dan teman-teman boleh banget nih kalian sampaikan argumen kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!